Perkenalkan, nama saya Royhan Istiqlal. Saya sehari-hari bukan YouTuber, bukan pengusaha juga, tapi saya seorang karyawan swasta biasa gitu ya. Memang saya sehari-hari kerja gitu ya. Dalam seiring berjalannya sebagai seorang karyawan berkali-kali buka usaha gitu ya. Bahkan saya pernah buka usaha laundry sebelumnya. Ya, tahun 2008. Tapi itu hanya satu stek mesin, jadi mesin pencuci dan mesin pengering gitu di salah satu daerah Jawa Barat. Waktu itu memang setengah-setengah di mana saya masih kerja dan yang ngurusnya juga masih orang tua sendiri. Nah, akhirnya nggak ke-handle, akhirnya saya tutup. Kalau sisi rame sih alhamdulillah rame, cuman memang manage karyawan itu yang paling penting. Nah, dan dari sisi keilmuan juga memang saya agak terbatas waktu itu dan waktu juga terbatas. Nama saya Zikrina, Pak. Biasa dipanggil Ibu Iki. Sehari-hari saya ibu rumah tangga, jagain anak di rumah. Kenapa saya memilih bisnis laundry? Awalnya karena ini ya Pak ya, ngelihat cucian saya menumpuk terus tiap hari. Nggak pernah selesai, pasti ada selalu setrikaan, apalagi baju anak. Anak sering banget ganti baju gitu, jadi pasti setrikaan ada lagi. Jadi kepikiran kalau orang-orang lain sama nggak ya? Pasti ternyata kalau ngobrol sama ibu-ibu sama masalahnya itu. Mama life tuh pasti setrika lagi. Dulu sih kepikirannya kayak gitu, oh pasti menarik nih kalau misalnya. Berarti kan ada pasarnya ya Pak ya kalau kayak gitu. Melihat tetangga-tetangga aja udah kalau ngomong mau bisnis laundry gitu. Wah ayo teh, nanti aku pasti jadi pelanggan. Wow, banyak banget yang nanggapin gitu Pak. Gitu. Bisnis laundry itu kayak nggak kenal ini ya Pak ya. Kalau ngelihat kan waktu pandemi kemarin banyak yang tutup, tapi kalau ngelihat memang sempat ngelihat kayaknya stop dulu ya kalau bisnis laundry gitu, sama aja kayak bisnis lain. Tapi kalau kita keliling tetap aja kayaknya Pak penuh. Lihat kayak gitu sih. Iya, penasaran. Soalnya kan maksudnya nyari bisnis nggak yang jauh-jauh dari yang saya mampu gitu Pak. Selama ya kalau setrika yang gitu kan maksudnya udah jadi makanan sehari-hari ya Pak ya. Jadi yang nggak jauh aja gitu Pak, biar saya gampang menguasainya aja. Terus kan bisa sambil bawa anak-anak juga, nggak harus saya tetap harus mengontrol, cuman saya masih bisa bagi waktu sama keluarga. Tetap kan anak-anak yang utama gitu. Saya sebelum laundry pernah bisnis warnet, pernah kafe di food court pernah, itu 2 tahun lalu. Kena pandemi, akhirnya baru jalan 9 bulan, padahal lumayan omsetnya juga waktu itu, tapi pas pandemi nol. Ya nggak mau berhenti gitu, meskipun karyawan bawaan saya memang nggak pernah puas gitu. Saya diskusi sama istri, apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Terus memang istri hobinya nyetrika Pak. Jadi hobi nyetrika. Jadi saya lihat mungkin saya masih ingat di mana saya waktu itu buka laundry. Di situ banyak ilmu yang saya pelajari. Terus juga akhirnya saya coba gali lagi ilmunya dan saya searching, cari pelatihan lagi. Saya mau cari pelatihan lagi di Google, saya cari lagi. Sebelum ketemu Pak Apik, ketemu YouTuber lain sebenarnya gitu ya. Ada beberapa saya lihat. Terus juga saya sudah mulai berhitung biayanya berapa gitu. Saya udah dapat supplier, bahkan sudah negosiasi segala macam. Saya ketemu sambil belajar, ketemu channel Apik. Channel Apik saya lihat Pak Apik kok berbeda sama channel yang lain. Ada konsep yang beda yang saya pelajari di situ. Terus saya juga lihat review-review di mana Pak Apik mereview beberapa mitranya yang sudah buka. Saya lihat wah menarik. Menariknya adalah di mana saya bisa berbisnis tumbuh gitu ya. Dibimbing ya lumayan cukup lama gitu ya, daripada kalau saya bandingkan dengan yang lain itu training 1-2 hari. Saya tanya franchise, nanti tenaga kerja cari sendiri. Terus di training 1-2 hari. Terus saya bisa apa gitu ya.
Apakah saya akan bernasib sama di tahun pertama kali saya buka laundry, tahun 2008? Saya mengulangi kegagalan kah? Apa saya berani seperti itu? Atau ketika ada channel Pak Apik, ya udah. Saya bilang kalau memang dalam diri hati ini, ya udah, kalau daripada saya gagal kedua kali di bisnis yang sama, saya butuh orang yang benar-benar bimbing. Dan juga saya nggak mungkin tiba-tiba ngelepas istri saya cuma bisa bangun. Jadi bangun laundry itu pasti jadi, Pak, gitu ya. Beli mesin, orang punya uang bisa beli mesin gitu ya. Cari tenaga kerja bisa ngebangun kayak begini gitu ya. Dan memang desain, saya juga suka desain gitu. Itu jadilah gitu. Saya tinggal lihat review-review dari yang lain, dari YouTube bisa jadi. Tapi setelah jadi, so what gitu. Gak jadi apa-apa. Saya khawatir istri saya stres, yang ada berantem di rumah gitu. Itu saya gak punya ilmunya, saya juga menganggap saya udah keluar uang gitu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya saya berantem. Daripada itu, mending saya butuh orang-orang atau dalam hal ini manajemen yang bisa bimbing saya utuh gitu. Lihat dari beberapa YouTube Pak Apik, banyak mitra-mitra yang spiritnya itu luar biasa gitu ya. Bahkan mau bikin cabang pertama, kedua, dan ketiga. Pengennya seperti itu awalnya, Pak. Jadi saya mau bikin laundry itu karena ketidakpuasan, pengen nyari penghasilan lebih, pemapanan, istri, dan lain sebagainya. Supaya bisa punya usaha yang menghasilkan. Terus kesini-sini saya lihat ada banyak orang yang harus saya bagi gitu, Pak. Saya pengen berbagi jadinya. Entah sesama keluarga laundry di sini, maupun customer gitu. Saya lihat banyak keluhan-keluhan juga. Harapannya saya pengen tumbuh bersama sama keluarga laundry atau karyawan saya di sini. Mungkin ya buka 1-2 cabang lagi buat mereka mandiri gitu. Jadi bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang punya kepemilikan di laundry saya ini di cabang-cabang berikutnya gitu. Jadi saya pengen dengan dengar cerita mereka, saya pengen tumbuh bersama gitu. Memahami betul gitu ya, namanya investasi itu ketika sudah dijanjikan sesuatu yang pasti, itu yang ada kekecewaan. Dengan ada janji di awal pasti akan timbul kekecewaan. Jadi yang saya lihat dari Pak Apik adalah memang menggambarkan gitu ya, bagaimana bisnis laundry, bagaimana memanagenya dari mulai pemasaran segala macamnya. Tidak menggambarkan hitungan detail gitu ya, tapi sudah bisa menggambarkan paling tidak bisnis laundry ini bisa berjalan normalnya saja dulu. Growth-nya pasti akan bertambah dengan seiring kepuasan customer itu sendiri gitu ya. Penentuan titik itu di awal pertama kali itu bukan di sini, Pak. Mungkin Pak Apik juga tahu, saya pernah ketemu pertama kali dengan Pak Apik itu menyampaikan bahwa usaha saya titiknya bukan di sini. Saya memang hunting dulu sebelum ketemu Pak Apik, ruko pinggir jalan, 1 lantai dengan luasan yang tidak terlalu besar juga. Menurut Pak Apik bisa saja dan titiknya bagus, hanya saja mungkin secara sisi growth akan kurang. Marketnya juga sebaiknya dipilih yang lebih relevan gitu ya terhadap growth-nya bisnisnya laundry itu sendiri. Dengan Apik Manajemen, saya banyak belajar. Kami justru dalam hal ini mungkin istri gitu ya, pembicaraan tiap malam itu ngomongin laundry jadi. Hari ini belajar apa gitu? Apa yang bisa kita pelajari gitu ya? Kita bertemu dengan customer, berkomunikasi dengan keluarga laundry di sini, karyawan-karyawan gitu, dengan trainer-trainer. Itu banyak kita pelajari. Ternyata uniknya di situ. Komunikasinya di situ. Tidak hanya karena punya uang bisa berusaha, punya usaha gitu ya, Pak. Memang harus butuh perhatian. Dengan adanya Pak Apik, saya belajar di situ. Bagaimana memasarkan, bikin brosur gitu ya. Bagaimana menyebar iklan gitu ya. Metodenya kembali lagi, meskipun dibimbing Pak Apik, kita harus kreatif. Ada muncul ide-ide kreatif itu ketika udah jalankan. Jadi pesan saya gitu ya, jangan terlalu banyak mikir, bisa jadi ide kita akan berbeda gitu ya. Ide di saya sama istri tiap malam diskusi, yang terjadi apa, mungkin hari besok bisa beda, dan kita jadi muncul itu ketika sudah jadi pelaksana gitu ya. Jadi kalau ide sebelum dilaksanakan, ya belum tentu terjadi gitu ya. Jadi pesan saya, kalau mau usaha laundry, lewat Pak Apik bisa jadi belajar pondasinya, selebihnya usaha adalah milik kita.
pengembangan ada di kita, kreativitas ada di kita. Jadi jangan mau enaknya saja gitu ya setelah Pak Apik. Meskipun Pak Apik menjanjikan bimbingan gitu ya, tapi bagaimanapun juga kerja keras tetap ada di kita gitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Tadi kita sudah bisa melihat bahwa gimana pembukaan Sage Laundry, dan kita mampir ke Sage Laundry, keliling-keliling ke dalam sambil ngobrol dengan ownernya, Pak Royhan dan Bu Ii, bagaimana beliau membangun bisnis laundry yang sebelumnya beliau sendiri pernah bisnis laundry. Akhirnya pengen bangkit lagi di bawah manajemen kita di Apik Manajemen. Kemarin kita fokus kepada penentuan lokasi, teman-teman. Penentuan lokasi di mana di Citra Grand tersebut di daerah Cibubur dengan market kelas A dan kelas B yang kita lihat bahwa di situ marketnya memang klasternya gede dan 7 laundry yang kita lihat di situ. Jadi kita bisa melihat nih, kita survei pakai drone dan sebagainya. Kita lihat dari tampak atas, kita bisa melihat ada 7 laundry. Dari 7 laundry pun itu juga punya market masing-masing. Ada bahkan yang fokusnya ke laundry stroller sama laundry sepatu. Ada yang seperti itu. Market laundry itu masih luas sebenarnya kalau kita tahu market size sama market share-nya seberapa besar. Nah, di sisi yang lain kita ngobrol juga dengan Pak Rovinus, salah satu yang buka laundry juga di situ, kompetitor kita, teman kita di Jak Asli juga, asli Jakarta. Sangat welcome dengan keberadaan laundry-laundry yang ada. Jadi kita harus sowan dulu kepada seniornya Salim dulu. Salim Pak, mohon izin Pak. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Rovinus sendiri? Laundry di Citra Grand ini seperti apa sebenarnya? Ada yang buka, ada yang tutup, bahkan beliau masih bertahan di situ karena poinnya adalah beliau punya ruko sendiri, itu ruko milik beliau sendiri. Dikala kita buka pun kita juga sudah sowan, kita sudah bilang, sudah izin juga ke beliau bahwa kita mau buka di sini Pak, izin ya saya buka sebagai penguasa kawasan, boleh izin. Ternyata welcome karena teman-teman sudah mulai paham bahwa di dalam berbisnis itu sudah punya market masing-masing. Itu yang pertama. Ada yang bilang rezeki sudah ada yang ngatur, benar, tapi kita harus menentukan juga market kita mau seperti apa. Level yang kita akan sasar level apakah kelas C yang harganya harus murah terus, atau yang tengah-tengah kualitas oke, harga nggak terlalu tinggi, kelas B misalnya, atau kelas A sekalian, levelnya mungkin harga kiloannya 15.000 atau 20.000 per kilo. Nah itu terserah teman-teman. Isu tentang pepet-pepetan kompetisi di dalam bisnis, terutama di bisnis laundry, itu wajar. Kita bisa melihat bahwa pasar itu semakin besar dan kita bisa create market baru. Market yang didapat oleh si Sage Laundry itu siapa sih sebenarnya? Bisa jadi laundry dari pelanggan laundry sebelah akan nyobain di dia dan mungkin akan repeat order. Tapi di sisi yang kedua adalah orang-orang yang nggak pernah ke laundry karena banyak laundry di situ, akhirnya dia nyobain, oh ada konsep baru ya dan kayaknya fresh. Jadi laundry seperti Sage Laundry yang kita bikin itu kayaknya fresh di daerah situ. Mungkin ada beberapa hal yang memang masih belum nyaman. Misalnya kita kemarin dapat catatan bahwa market di situ orang-orangnya suka antar jemput, jadi nggak mau datang. Tapi di sisi yang lain kita punya strategi, orang harus datang. Untuk apa? Untuk foto-foto. Karena target kita, market itu, pasar itu atau pelanggan itu jadi promotor kita. Itu poin yang memang kita lagi pelajarin, kita lagi simpulkan bahwa dari riset kita sebagai tim Apik Manajemen menyimpulkan bahwa di setiap titik ada market yang unik, karakternya berbeda-beda dan kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan market yang ada. Mungkin itu aja sharing dari saya. Jadi sharingnya teman-teman, baik Pak Rovinus, terima kasih banyak Pak sudah diizinkan buka di situ. Dan kita ciptakan iklim dunia usaha laundry ini semakin kompetitif, memberikan pelayanan keunggulan yang terbaik bagi masyarakat, bagi pelanggan-pelanggan kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat inspirasi dari sharing hari ini, dapat semangat dan tetap selalu semangat. Banyak yang nanya di saya mungkin terkait buka laundry itu seperti apa, mau konsepnya seperti apa, silahkan DM atau mungkin komen di bawah ini. Silahkan DM di Instagram saya di bawah juga, silahkan dicek. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan mohon maaf kalau tidak bisa menjawab langsung karena DM yang masuk pun itu bisa ratusan sehari, WhatsApp yang masuk ratusan sehari. Jadi kalau pengen up di atas jam 10 malam Bapak Ibu, mohon dengan sangat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, mudah-mudahan dapat inspirasi. Saya Apik Primadya undur diri, sampai jumpa lagi, salam sehat. Terima kasih.